Kucing hitam tidak pernah membunuhmu, tidak pernah membawa wabah, tidak pernah memanggil kematian. Tapi ketakutan manusia terhadap warnalah yang menciptakan salah satu pembantaian. Hewan paling tragis dalam sejarah, peradaban. Di satu sisi dunia, mereka pernah disembah seperti dewa, diberi perhiasan emas, dilindungi oleh hukum paling keras. Namun, di sisi lain, mereka diburu, dibakar, dijadikan simbol iblis dan kematian. Pertanyaannya sederhana. Bagaimana seekor hewan yang begitu elegan bisa berubah menjadi lambang teror? Dan yang lebih mengejutkan, apakah kebencian manusia terhadap kucing hitam justru pernah hampir memusnahkan manusia itu sendiri? Hari ini kita akan menelusuri sejarah kelam yang jarang dibahas. Dari kuil emas Mesir kuno hingga dekrit mematikan di Eropa abad pertengahan. Ini bukan sekadar cerita tentang kucing. Ini adalah cerita tentang bagaimana ketakutan bisa membentuk sejarah. Mari kita mundur 3000 tahun ke belakang. Di Mesir kuno, kucing hitam bukanlah pembawa sial. Justru sebaliknya, mereka adalah simbol perlindungan. Masyarakat Mesir memuja Dewi Bastet, dewi rumah, kesuburan, dan penjaga keluarga. Ia sering digambarkan sebagai wanita berkepala kucing. Memiliki kucing hitam di rumah bukan hanya soal hewan peliharaan. Itu adalah jaminan spiritual, sebuah tameng dari roh jahat. Dan hukum mereka sangat tegas. Membunuh kucing bahkan secara tidak sengaja bisa dihukum mati. Saat seekor kucing peliharaan mati, keluarga akan mencukur alis mereka sebagai tanda berkabung. Bayangkan, itu seekor Iwan dihormati sedemikian rupa hingga kematiannya dianggap tragedi nasional. Namun, sejarah selalu bergerak. Dan ketika kapal-kapal pedagang membawa kucing ke daratan Eropa, kehangatan emas Mesir perlahan berubah menjadi kabut gelap ketakutan. Tahun ke-1233, sebuah dokumen resmi dikeluarkan oleh Paus Gregorius IX. Namanya Vox in Rama. Di dalamnya, kucing hitam disebut sebagai inkarnasi setan, bagian dari ritual pemujaan iblis. 1. Dokumen. Itu saja yang dibutuhkan untuk menyalakan histeria massal. Orang-orang mulai percaya bahwa membunuh kucing hitam adalah tindakan suci, bahwa mereka sedang membersihkan dunia dari kejahatan. Kucing-kucing diburu, ditangkap, dibakar secara massal di alun-alun kota. Manusia merasa sedang melawan kegelapan. Padahal mereka sedang menghapus satu-satunya pelindung alami mereka. Karena saat populasi kucing menurun drastis, sesuatu yang lain meningkat. Tikus. Tanpa predator alami, populasi tikus meledak. Dan tikus membawa kutu. Dan kutu membawa bakteri mematikan bernama Yersinia pestis. Lalu datanglah wabah hitam, Black Death. Dalam beberapa tahun saja, hampir separuh populasi Eropa musnah. Ironisnya, ketakutan pada kucing hitam justru membuka jalan bagi kematian yang jauh lebih nyata. Memasuki abad ke-16, tahayul tidak mereda. Ia justru berevolusi. Muncul kepercayaan tentang familiar, roh pendamping penyihir
yang menyamar sebagai hewan. Dan kucing hitam menjadi simbol favorit. Mengapa? Karena mereka sulit terlihat di malam hari. Karena mata mereka bersinar di kegelapan. Karena warna hitam selalu dikaitkan dengan misteri. Bahkan di Lat, para pelaut memiliki mitos sendiri. Jika kucing hitam berjalan ke arahmu, itu pertanda buruk. Jika ia menjauh, ia membawa sial pergi darimu. Logika yang saling bertentangan. Tapi disinilah kita melihat sesuatu yang menarik. Otak manusia tidak menyukai ketidakpastian. Kegelapan memicu fear of the unknown. Ketakutan terhadap sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan jelas. Dan warna hitam adalah kanvas sempurna untuk proyeksi rasa takut. Kucing hitam bukan ancaman. Mereka hanya menjadi layar kosong tempat manusia, menempelkan kecemasan kolektifnya. Namun, tidak semua budaya melihat mereka sebagai simbol kematian. Di Jepang, kucing hitam dianggap pembawa keberuntungan. Manekineko hitam dipercaya mampu mengusir roh jahat dan penyakit. Di Skotlandia, jika seekor kucing hitam muncul di teras rumahmu, itu pertanda kekayaan akan datang. Istri para pelaut Inggris dulu bahkan memelihara kucing hitam sebagai jimat. Keselamatan bagi suami mereka di laut. Menarik, bukan? Hewan yang sama, warna yang sama, tapi maknanya berbeda. Ini membuktikan satu hal penting. Simbol tidak pernah netral. Maknanya dibentuk oleh cerita yang kita ulang terus-menerus. Sayangnya, dampak mitos 800 tahun lalu belum sepenuhnya hilang. Di shelter hewan seluruh dunia, ada fenomena nyata bernama Black Cat Syndrome. Kucing hitam memiliki tingkat adopsi paling rendah, dan dalam beberapa kasus, tingkat eutanasia paling tinggi. Sebagian karena takhayul, sebagian lagi karena alasan yang terdengar. Sangat modern. Mereka sulit difoto. Di media sosial, modern wajah mereka sering terlihat seperti bayangan. Kurang instagramable. Bayangkan itu. Seekor makhluk hidup dinilai dari seberapa baik ia terlihat di kamera ponsel. Bahkan di bulan Oktober, beberapa shelter menghentikan adopsi kucing hitam untuk mencegah potensi kekerasan saat Halloween. Warna bulu mereka menjadi beban yang tidak pernah mereka pilih. Secara ilmiah, warna hitam pada kucing disebut melanisme. Dan menariknya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa melanisme dapat memberikan keunggulan sistem imun terhadap virus tertentu. Artinya, secara biologis, mereka bukan simbol kematian. Mereka justru penyintas yang kuat. Kucing hitam adalah cermin bagi kemanusiaan kita. Jika kita melihat kutukan di dalamnya, itu adalah ketakutan masa lalu yang berbicara. Tapi jika kita melihat keindahan, ketahanan, dan kesetiaan, itu adalah pilihan sadar untuk tidak lagi hidup dalam bayang-bayang takhayul. Warna bulu mereka tidak menentukan nasibmu, namun cara kita memperlakukan makhluk yang tidak bersalah itu menentukan siapa kita sebenarnya. Jika kamu memiliki kucing hitam, tuliskan namanya. Mari kita isi ruang ini dengan cerita yang baru, cerita yang tidak lagi dipenuhi ketakutan. Karena mungkin yang perlu berubah bukanlah warna mereka, tapi cara kita melihat kegelapan